액션 let's go 저 건물을 찾으러 A few moments later. Mari semua kita belajar sejarah untuk mengenang perjuangan para pahlawan. Halo semua, perkenalkan aku Menur Aisyah dari kelas 11 IPA 4 dari kelompok 4. Hari ini kita belajar sejarah yuk. Ayo. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perang Aceh terhadap Belanda. Sebelum kita lebih jauh ke perangnya, yang pasti kita tuh harus tahu sebab akibatnya dulu dong. Kan nggak mungkin sesuatu tuh terjadi kalau nggak ada ya sebabnya gitu. Kayak pasti ada sebab dan akibat gitu, oke? Nah, pertama kita akan membahas latar belakang terjadinya perang Aceh. Nah, teman-teman, salah satu alasan terjadinya perang Aceh itu karena Belanda ingin mewujudkan yang namanya Pax Nederlandica. Pax Nederlandica. Nah, Pax Nederlandica itu apa sih, teman-teman? Pax Nederlandica itu menguasai seluruh Nusantara termasuk Pulau Sumatera serta membebaskannya dari segala pengaruh dan intervensi negara-negara lain seperti Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Ya, singkatnya yang pasti kebijakan Pax Nederlandica ini untuk menguntungkan Belanda di segi ekonomi pastinya. Nah, Belanda itu nggak mau gitu loh ada negara lain yang mengganggu kebijakan monopoli perdagangannya Belanda di Aceh gitu. Makanya mereka mewujudkan yang namanya Pax Nederlandica. Ini nggak cuma ada di Aceh ya, pokoknya Belanda tuh nggak mau terjadinya ada yang mengganggu gitu monopoli perdagangannya di Nusantara gitu, termasuk Aceh gitu. Nah, kedua, selain Pax Nederlandica, ada faktor Belanda mau memperluas seluas-luasnya nih akses bagi para pengusaha-pengusaha swasta asing untuk melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Ya, singkatnya Belanda tuh pengen mengundang para investor dari negara-negara asing itu untuk berdagang gitu, melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Paham sampai sini? Paham dong. Nah, dalam kurun waktu yang segitu Belanda menerapkan kebijakan pintu terbuka di Nusantara atau di Indonesia saat itu, dan sektor yang paling utama sama Belanda dibuka jalurnya itu adalah sektor perkebunan dan pertambangan. Nah, teman-teman, sejak tahun 1820-an Aceh itu udah berkembang menjadi wilayah yang strategis gitu secara politik maupun perdagangannya. Jadi Aceh itu emang wilayah yang secara ekonomi itu strategis banget gitu loh. Dan ada secara ekonomi itu penghasilannya wilayah Aceh itu lebih besar dari separuh penghasilan Belanda gitu yang ada di dunia ini. Jadi luar biasa banget lah ya Aceh itu. Nah, terus di Aceh itu terdapat banyak banget sumber daya alam yang sangat-sangat bernilai ekonomis yang tinggi. Contohnya di sini ada lada. Lada merupakan sumber kemakmuran bagi para pengusaha lokal yang ada di bawah kekuasaan Aceh. Nah, mereka itu udah berdagang mereka itu telah berdagang dengan para pedagang Inggris. Jadi udah kerjasama dengan para pedagang Inggris, Perancis, dan juga Amerika. Lalu Belanda ini pengen menguasai yang namanya perdagangan lada yang berkembang di Aceh pada saat itu. Jadi lada ini menjadi motivasi untuk Belanda supaya bisa menguasai Aceh dan juga menguasai sumber daya alam yang lain yang ada di Aceh. Nah, selain ada lada, ada sumber daya alam apa lagi sih? Ternyata selain ada lada, sumber daya alam yang lain yang pengen dikuasai oleh Belanda di Aceh atau Pulau Sumatera itu ada yang namanya minyak bumi, guys. Minyak bumi yang ada di Aceh. Bagi Belanda, Aceh itu terlalu kaya loh untuk dilepasin gitu aja. Jadi Aceh ini terlalu kaya jika kita dilepaskan gitu bagi mereka. Makanya pada tahun
ada yang namanya minyak bumi guys, minyak bumi yang ada di Aceh. Bagi Belanda, Aceh itu terlalu kaya loh untuk dilepasin gitu aja. Jadi Aceh ini terlalu kaya jika kita dilepaskan gitu bagi mereka. Makanya pada tahun 1880-an itu Belanda memang menggencar-gencarnya untuk menguasai Aceh. Tapi sementara itu ternyata di sisi lain ada yang namanya Takrat London pada tahun 1824 yang memungkinkan Inggris untuk selalu berdagang leluasa di Pulau Sumatera gitu. Jadi meskipun Belanda sangat-sangat berjuang untuk menguasai Aceh dengan kebijakan transatlantika mereka, ternyata di sisi lain itu ada yang namanya Takrat London teman-teman tahun 1824. Jadi Inggris tuh masih bisa berleluasa dagang di situ. Oke, paham? Pendirian Penang pada tahun 1786 dan Singapura pada tahun 1813 membuat hubungan perdagangan Inggris dan Sumatera menjadi luas. Bagi Inggris, wilayah Aceh, Bengkulu, Palembang, dan Tanah Minang itu sangat berharga untuk dilepas. Oleh karena itu, Inggris memberi perhatian kepada segala sesuatu yang terjadi pada Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan Cina hingga India yang menjadi tujuan akhir para pedagang di wilayah-wilayah itu. Itulah sebabnya ketika Belanda dalam perundingan dengan Raja Siak pada tahun 1858, perjanjian Siak menetapkan wilayah Alas dan Langkat sebagai wilayah Siak. Inggris merasa keberatan dua wilayah pelabuhan lada ini memang seharusnya di pengawasan Aceh. Pada tahun 1863 sampai 1865, Inggris mengirim kapal-kapal perang ke kedua pelabuhan tersebut. Belanda sendiri mengakui adanya pelanggaran wilayah Aceh yang tercantum dalam perjanjian Siak ini, namun mereka tidak mau mundur. Kelanjutan terhadap importasi negara lokal lain bertambah besar dan pada saat yang sama kebijakan Inggris berubah drastis. Inggris merasa lebih baik menyerahkan Aceh ke Belanda karena Perancis Amerika memiliki sejarah permusuhan yang amat kuat dengan Inggris dan terjadilah pertukaran besar antara Inggris dan Belanda melalui Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang berisi yang pertama, Belanda diberi kebebasan penuh di Sumatera atas persetujuan Inggris. Yang kedua, Belanda menyerahkan Ghana di Afrika ke Inggris. Yang ketiga, Inggris boleh mengirimkan kulit-kulit kotor India ke Suriname. Yang keempat, perdagangan Inggris dan Belanda mempunyai hak-hak yang sama di Sumatera, yaitu dari Siak ke arah utara. Teman-teman, Traktat Sumatera sudah disepakati kelak membuat Inggris terlibat perang dengan Kekaisaran Ashanti di Ghana yang disebut dengan Perang Ashanti pada tahun 1824 sampai 1901 dan Belanda terlibat perang Aceh pada tahun 1873 sampai 1904. A few moments later. Jalannya Perang Aceh. Jadi salah satu strategi yang diterapkan oleh Aceh adalah dengan melakukan blokade ekonomi. Tapi sayang sekali, ternyata strategi ini justru mendatangkan keuntungan yang besar bagi rakyat Aceh. Seperti yang sudah kita ketahui, perlawanan Aceh merupakan salah satu perlawanan terkuat yang ada di Indonesia. Perlawanan ini merupakan perlawanan yang sangat sulit dilakukan oleh Belanda karena rakyat Aceh dikenal memiliki prinsip perang jihad. Artinya, mereka rela mengorbankan jiwa dan raga untuk kepentingan tanah air. Pada tahun 1873, utusan Aceh berundi dengan Konsul Amerika Serikat di Singapura mengenai terwujudnya suatu perjanjian antara Aceh dan Amerika Serikat. Aceh melakukan perundingan dengan Amerika Serikat karena Inggris telah berpihak dengan Belanda. Oleh karena itu, untuk menghadapi kemungkinan perang melawan Belanda, maka Aceh menjadikan Amerika Serikat sebagai mitra baru untuk memperkuat pertahanan militer. Untuk mencegah
Sesudah terjadinya perang pada tahun 1873, utusan Belanda bertemu dengan Sultan Mahmud di Kutaraja. Utusan ini menyampaikan tuntunan agar Kesultanan Aceh bersedia tunduk kepada pemerintah Belanda. Namun sayang sekali, Sultan Mahmud menolak mentah-mentahan. Hal inilah yang kemudian dianggap oleh Belanda sebagai pernyataan perang. Sebelum perjanjian, Aceh dan Amerika Serikat sampai ke Gunung Putih dan pada bulan Maret 1873, Belanda melakukan serangan pertama di Kutaraja. Pada bulan Maret di tahun yang sama, Maret 1873, Belanda di bawah pemimpin Jenderal H.R. Cohen melancarkan serangan pertama langsung di Kutaraja, benda Aceh dengan kekuatan 3.000 seragam. Di luar duga, Belanda ini dipukul mundur dan mengalami kekalahan yang besar. Jenderal Cohen beserta sebagian serdadu tewas. Kegagalan seorang pertama memicu serangan kedua dan pada akhir tahun 1873 di bawah pemimpin Marien dan Pansmiten sebanyak 8.500 orang serdadu, 4.300 orang pasukan cadangan dikerahkan. Karena jumlahnya yang sangat besar ini, maka Belanda berhasil mendukungi istana Kesultanan Aceh. Meskipun Belanda berhasil mendukungi istana Kesultanan Aceh, akan tetapi perjuangan rakyat Aceh tidak berhenti. Sultan Mahmud dan para pengikutnya keluar dari Banda Aceh dan mundur ke wilayah-wilayah penggunungan. Saat itu Belanda telah merasa menang dari perang. Lalu Kesultanan Aceh pun dihapus. Meskipun terjadinya pergantian kepemimpinan, akan tetapi perlawanan rakyat Aceh tetap berlangsung dengan sengit. Dengan ini, Belanda harus mencari strategi baru untuk membendung perlawanan rakyat Aceh. Strategi baru yang diterapkan oleh Belanda yaitu memblokade pelabuhan-pelabuhan Aceh untuk mematikan sumber ekonomi dan pendapatan Kesultanan Aceh. Karena sumber ekonominya terancam surut, maka para penguasa Aceh bersikap berpura-pura tunduk kepada Belanda hingga blokade ekonomi pun dibuka kembali. Pendapatan yang diperoleh rakyat Aceh setelah dibukanya blokade ekonomi untuk membantu pasukan Aceh yang berada di pedalaman. Gagal dengan strategi blokade, Belanda menerapkan strategi penaklukan total. Mereka bergerak maju, menembak dan membakar desa-desa. Rakyat melarikan diri ke pegunungan dan melanjutkan perlawanan di sana. Dengan menerapkan strategi penaklukan total, Belanda berhasil membuat pasukan Aceh menjadi tercerai-berai dan perlawanan politik menang. Dan perjuangan ini dilanjutkan oleh para ulama bangsawan Aceh. Akhir Perang Aceh. Perang Diponegoro di Jawa, perlawanan Patimura di Maluku, semuanya berhasil ditaklukkan oleh Belanda dengan menggunakan taktik tipu muslihat. Dengan berpura-pura mengajak tokoh tersebut berunding, tapi kemudian dijebak dan dijatuhkan. Tapi sayang sekali, taktik yang dianggap jitu oleh Belanda justru gagal diterapkan di Aceh. Bahkan salah satu pejuang Aceh justru berhasil menipu Belanda. Bagaimana ya ceritanya? Yuk kita simak. A few moments later. Pada sekitar tahun 1801-an, perlawanan gerilya mulai didominasi oleh para ulama seperti Tengku Cikditiri dan sebagian bangsawan seperti Teku Umar dan istrinya Cut Nyahdin. Perlawanan yang konsisten dengan taktik gerilya telah memakan korban jiwa, energi, dan sumber keuangan Belanda. Mereka merasa belum menguasai apapun selain Kutaraja. Pada tahun 1884 hingga pada tahun 1885, markas besar Belanda di Batavia memerintahkan agar perang dihentikan. Kesempatan ini dimanfaatkan rakyat Aceh untuk berkonsolidasi. Hasil, wilayah pedalaman akhirnya banyak kembali ke genggaman mereka. Di tengah situasi damai itu, dikejutkan oleh Teku Umar dan pasukannya menyerah kepada Belanda. Kenapa Teku Umar menyerah dan bagaimana respon Belanda terhadap hal tersebut?
Ternyata alasan Teku Umar menyerah kepada Belanda karena Teku Umar ingin menambah pasukan serta persenjataan untuk melawan Belanda. Belanda menyambut gembira dan langsung menganggap Teku Umar sebagai panglima perang. Alasan Belanda percaya dengan Teku Umar karena beliau beserta pasukannya telah mengucapkan sumpah setia kepada Belanda. Selain itu, pasukannya diberi senjata dan pembekalan perang yang sangat lengkap. Teku Umar di depan Belanda berpura-pura untuk melawan Aceh, tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Senjata-senjata dari Belanda justru dikumpulkan dan kelak digunakan oleh Teku Umar untuk melawan Belanda. Hal ini dibuktikan hanya berselang 3 tahun setelah peristiwa. Hal ini dibuktikan hanya berselang 3 tahun setelah peristiwa tersebut, yaitu di tahun 1896. Teku Umar dan pasukannya kembali kepada rakyat Aceh dan kembali melancarkan gerilya terhadap Belanda. Karena Belanda kelelahan menghadapi Aceh, mereka mengirim seorang tokoh yaitu Snok Hogron untuk menaklukkan perang Aceh. Snok Hogron adalah agen Belanda yang memang sengaja dikirim ke Aceh untuk mempelajari gerakan politik rakyat Aceh. Ia adalah seorang peneliti dan ahli biologi. Setelah sampai di Aceh, ia berpura-pura masuk Islam dan mempelajari strategi perang Aceh. Snok menyusun laporan intelijen dengan satu poin penting, yaitu perlawanan di Aceh tidak benar-benar dipimpin oleh sultan yang selalu dipikirkan Belanda, namun oleh ulama Islam. Snok mengatakan tidak mungkin bernegosiasi dengan para ulama karena ideologi Islam yang menentang penjajahan telah tertanam kuat dalam diri mereka. Maka yang diajarkan Snok akan sangat ampuh membuka mereka dari ajaran-ajaran tentang jihad, konsep Islam, dan konsep politik Islam lainnya. Caranya awalnya diabaikan oleh pemerintah Belanda hingga kemudian penyerangan tetap diputuskan kepada Sultan, namun sampai tahun 1896 Aceh belum bisa ditaklukkan oleh Belanda hingga akhirnya Belanda pun mengubah taktik dengan mengangkat Jenderal Johannes sebagai gubernur Hindia Belanda. Van Helmont kemudian menunjuk Snok menjadi penasihatnya, dan atas saran Snok maka kemudian Belanda mengubah strategi lawannya. Hurronje mengusulkan bahwa satu-satunya cara menguasai Aceh adalah meredakan perlawanan yang fantastik dari kaum ulama. Sementara itu, untuk menjaga kestabilan maka pemerintah Belanda harus menyalin kerja sama oleh para ulai balang, yaitu pemimpin adat atau golongan sekuler. Kali ini perang dipimpin oleh Johannes pada tahun 1851 sampai 1924. Langkah pertama adalah mencari kawan yaitu ulai balang untuk bekerja sama. Setelah bersedia, kemudian Hugros mengajukan kesempatan politik baru dengan mereka yang disebut dengan pernyataan singkat tahun 1898. Pengusaha Aceh mengakui kekuasaan Belanda serta tunduk pada perintah-perintahnya. Pernyataan yang pertama kali diumumkan di Aceh pada tahun 1898 ini kemudian menjadi perjanjian standar yang kemudian berlaku bagi seluruh raja-raja di Nusantara. Selanjutnya raja-raja lokal di Aceh diangkat menjadi semacam bupati seperti yang diterapkan di Jawa. Lalu apa dampak perjanjian ini bagi rakyat Aceh? Perjanjian serta persekutuan Belanda dengan para ulama mengakibatkan terjadinya pemecahan dan pertumpahan darah yang lebih besar lagi di antara rakyat Aceh.
Setelah persekutuan ini, Belanda membentuk pasukan gerak cepat untuk menyerang kantong-kantong pertahanan rakyat Aceh dan berhasil membunuh Teuku Umar pada tahun 1869 di Meulaboh, dan pada tahun 1903 dibentuk suatu pemerintahan yang lebih stabil yang didasarkan pada persekutuan dengan para Ulai Balang. Pada tahun yang sama, tahun 1903, Sultan Ibrahim Mansur Shah atau Tuanku Daud Shah menyerah, namun dia tetap menjalin hubungan dengan para gerilyawan. Pada tahun 1907, Tuanku Daud Shah kemudian merencanakan sesuatu serangan terhadap Garnisun Belanda di Banda Aceh, namun gagal. Dia kemudian ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Perlawanan kemudian dilanjut oleh Katnya Dien pada tahun 1905, lalu ia diasingkan ke Sumedang atau Jawa Barat sampai wafat tahun 1908. Perlawanan rakyat dengan skala besar ternyata masih terus terjadi setelahnya. Pada masa kedudukan Belanda, Aceh dikembangkan menjadi daerah budidaya tanaman ekspor. Daerah Tanah Gayo atau Aceh Tengah misalnya dikembangkan sebagai pusat budidaya tanaman kopi, tembakau, dan damar dengan tempat pengolahan kopi dan damar dipusatkan di kawasan Takeon. Nah teman-teman, perang Aceh melawan Belanda merupakan salah satu perang yang paling sulit untuk ditaklukkan oleh Belanda. Berbagai taktik diterapkan namun berkali-kali gagal. Ini karena rakyat Aceh sangat tinggi untuk mempertahankan wilayah mereka dari genggaman bunga asing.